Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvia dengan nomor NIM 8597077506. Saya dari program studi pendidikan guru sekolah dasar dan fakultas keguruan dan ilmu pendidikan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil RPP yang telah saya buat dari tugas mata kuliah pembelajaran mikro. Selamat menyaksikan. Karena pelaksanaan pembelajaran RPP. A. Identitas. Nama Selvia, fase B, kelas 4. Mata pelajaran Bahasa Indonesia, alokasi waktu 3 kali 35 menit. B. Identifikasi. 1. Kesiapan murid dan karakteristik materi. Murid telah memiliki kemampuan dasar membaca teks sederhana. Murid memiliki pengalaman mendengarkan cerita. Materi bersifat kontekstual dan dekat dengan kehidupan murid. Murid memiliki gaya belajar visual, video, auditori, dan kinestetik kartu bercerita. 2. Dimensi profil lulusan. Penalaran kritis, murid mampu menganalisis isi teks untuk menemukan pesan. Komunikasi, murid mampu menyampaikan kembali amanat cerita secara lisan, tulisan. C. Desain pembelajaran. 1. Capaian pembelajaran atau CP. Membaca kata-kata baru dengan fasih dari bacaan dan atau tayangan yang dipirsa dan memahami ide pokok, ide pendukung, pesan dan informasi dalam teks sastra dan non-sastra berbentuk cetak dan atau elektronik. 2. Tujuan pembelajaran TP. Peserta didik mampu menemukan pesan atau amanat yang terdapat dalam teks sastra yang dibaca atau dipirsa. Indikator tujuan pembelajaran. Menemukan amanat cerita secara tepat melalui video yang ditonton. Menemukan pesan atau amanat dari set kartu bercerita. Menuliskan pesan atau amanat melalui video atau cerita. 3. Kerangka pembelajaran. Praktik pedagogis. Pembelajaran berbasis aktivitas, activity learning, dengan model problem based learning atau PBL. Lingkungan pembelajaran, lingkungan kelas yang aman, menyenangkan, saling menghargai, dan interaktif. Kemitraan pembelajaran, kolaborasi antar murid dalam diskusi kelompok. Pemanfaatan digital, video pembelajaran dan PowerPoint. Metode pembelajaran, diskusi, tanya jawab, presentasi, bercerita. Media pembelajaran, PowerPoint, video cerita anak, kartu bercerita, LKPD. Model pembelajaran, problem based learning atau PBL. D. Pengalaman belajar. A. Pendahuluan 15 menit, sintaks PBL, orientasi masalah. 1. Kegiatan pembelajaran diawali dengan ucapan salam dari guru. 2. Guru meminta seorang murid untuk memimpin doa. 3. Memeriksa kehadiran murid. Guru memanggil nama satu persatu. 4. Ice breaking untuk meningkatkan semangat belajar. 5. Asesmen awal. Guru bertanya, setelah libur lebaran, apakah ada cerita dari keluarga atau pengalaman kalian yang memberikan pelajaran? Kalau pengalaman libur kalian dijadikan cerita, kira-kira pesan apa yang bisa diambil? Mengaitkan materi sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. B. Kegiatan inti 80 menit. Sintaks PBL, investigasi dan pengolahan data. 1. Tahap memahami, berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Murid menyimak penjelasan awal dari guru menggunakan PowerPoint. Murid menonton video cerita yang ditayangkan oleh guru dengan penuh perhatian berkaitan dengan isi cerita. Guru telah menyiapkan kertas berisi pertanyaan dan menempatkannya di depan kelas atau meja guru. Murid secara bergiliran maju ke depan untuk mengambil satu kertas pertanyaan. Murid membaca dan memahami pertanyaan yang diperoleh secara mandiri. Murid mencari jawaban berdasarkan hasil menonton video, boleh membuka catatan. Murid mendiskusikan jawabannya dengan tema sebangku atau kelompok kecil. Secara bergiliran, murid menyampaikan pertanyaan yang didapat dan jawaban yang mereka temukan. Guru memberikan apresiasi jawaban, kamu bagus, terima kasih.
Guru mengarahkan murid untuk memahami bahwa dari jawaban-jawaban tersebut dapat ditemukan pesan atau amanat cerita. Murid aktif mengonstruksi pemahaman dari berbagai sumber visual audio. 2. Tahap mengaplikasikan berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Guru membagi murid menjadi 3 kelompok. Guru menjelaskan aturan kegiatan. Setiap kelompok mendapat kartu bercerita yang masih teracak. Tugas kelompok adalah membaca dan menyusun urutan cerita dengan benar untuk menemukan pesan atau amanat dalam cerita. Setelah itu, kelompok menempelkan kartu pada LKPD dan menjawab pertanyaan. Perwakilan setiap kelompok maju ke depan untuk mengambil satu set kartu bercerita secara acak. Murid kembali ke kelompok masing-masing dan mulai mengamati isi setiap kartu dan berdiskusi untuk menemukan pesan atau amanat dalam cerita. Murid menempelkan kartu pada LKPD yang telah disediakan. Murid bersama kelompok menjawab pertanyaan pada LKPD. Guru membimbing kelompok yang mengalami kesulitan dan memberikan pertanyaan tematik agar murid berpikir kritis. Setiap kelompok mempresentasikan hasil LKPD. Kelompok lain memberikan tanggapan atau pertanyaan. Guru mengingatkan bahwa semua pendapat itu berharga, jadi saling mendengarkan ya. Guru memberikan penguatan dan meluruskan konsep jika ada kekeliruan. C. Penutup 10 menit. 3. Tahap merefleksi, berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Guru mengajak murid merefleksi pembelajaran. Guru memberikan penguatan tentang pentingnya memahami pesan dalam kehidupan sehari-hari. Murid dan guru menyimpulkan hasil pembelajaran. Penugasan rumah, kolaborasi dengan orang tua. Murid diminta membaca atau menonton sebuah cerita di rumah, buku cerita atau YouTube edukatif. Murid didampingi oleh orang tua saat memahami isi cerita. Murid berdiskusi dengan orang tua tentang isi cerita, tokoh dalam cerita, dan pesan atau amanat yang dapat diambil. Guru menutup pembelajaran dengan salam. E. Asesmen pembelajaran. 1. Asesmen formatif. Kriteria pemahaman isi cerita, keaktifan kerjasama. Indikator menjawab pertanyaan sesuai isi video, bertanya atau menjawab, berkontribusi dalam kelompok. Teknik observasi, instrumen lembar observasi, checklist rubrik, bentuk lisan, sikap, kinerja. 2. Asesmen sumatif. Kriteria menemukan amanat, menyusun cerita, komunikasi. Indikator menemukan amanat dengan tepat, urutan cerita runtut, menyampaikan amanat dengan jelas. Teknik tes tulis, produk, unjuk kerja. Instrumen soal tulis, LKPD, rubrik presentasi. Bentuk tulis, kinerja presentasi. F. KKTP. Menggunakan pendekatan rubrik. Aspek yang dinilai: menemukan amanat dari video, belum berkembang, tidak mampu menemukan amanat atau jawaban tidak sesuai dengan isi video. Mulai berkembang, menemukan amanat tetapi masih kurang tepat atau belum sesuai konteks cerita. Cakap 3. Menemukan amanat yang sesuai dengan isi video. Mahir 4. Menemukan amanat dengan tepat dan disertai penjelasan yang logis. Aspek yang dinilai: menemukan amanat dari kartu cerita, belum berkembang 1. Tidak mampu menemukan amanat dari cerita, mulai berkembang 2. Menemukan amanat namun masih umum atau kurang tepat. Cakap 3. Menemukan amanat yang sesuai dengan isi cerita. Mahir 4. Menemukan amanat secara tepat dan mampu mengaitkan dengan konteks kehidupan. Menyampaikan atau menuliskan amanat. Tidak mampu menyampaikan atau tulisan tidak jelas, menyampaikan amanat tetapi kurang runtut atau kurang jelas, menyampaikan amanat secara cukup, jelas dan runtut, menyampaikan amanat secara jelas, runtut dan komunikatif atau lisan tulisan. Kesesuaian dengan isi cerita. Amanat tidak sesuai dengan isi cerita. Amanat sesuai dengan isi cerita. Amanat sesuai dengan isi cerita. Amanat sangat tepat dan menunjukkan pemahaman mendalam terhadap cerita.
Kriteria ketuntasan. Murid dinyatakan tuntas jika mencapai minimal skor 3, cakap pada semua aspek. G. Tindak lanjut. Murid belum tuntas, bimbingan khusus dan latihan tambahan. Murid tuntas pengayaan, membuat cerita sendiri. Instrumen asesmen pembelajaran. A. Instrumen asesmen formatif. 1. Lembar observasi, pemahaman isi cerita. Nama murid, kelas. 2. Checklist keaktifan murid. Yang terdapat nomor nama murid, menjawab, berpendapat, aktif diskusi. 3. Rubrik kerjasama kelompok. Yang terdapat aspek partisipasi, kerjasama, tanggung jawab. Skor 1 tidak terlibat, tidak bekerja sama, tidak bertanggung jawab. Skor 2 kadang terlibat, kurang. Skor 3 aktif, baik. Skor 4 sangat aktif, sangat baik. B. Instrumen asesmen sumatif. 1. Instrumen tes tulis. Menemukan amanat. Petunjuk, jawablah pertanyaan berikut. Soal 1. Apa judul cerita yang kamu tonton? 2. Siapa tokoh utama dalam cerita? 3. Apa yang terjadi di awal cerita? 4. Apa pesan atau amanat dari cerita tersebut? Rubrik penilaian. Yang terdapat kriteria, ketepatan jawaban, kelengkapan, kejelasan. Skor 1 tidak tepat, tidak lengkap, tidak jelas. Skor 2 kurang tepat, kurang lengkap, kurang jelas. Skor 3 tepat, lengkap, jelas. Skor 4 sangat tepat, sangat lengkap, sangat jelas. 2. Instrumen LKPD. Produk menyusun cerita. Petunjuk, susun kartu cerita menjadi urutan yang benar. Tempelkan pada LKPD. Jawab pertanyaan soal LKPD. 1. Susun urutan cerita awal, tengah, akhir. 2. Siapakah tokoh dalam cerita? 3. Apa masalah dalam cerita? 4. Apa amanat cerita? Rubrik penilaian LKPD. Aspek urutan cerita, jawaban kerapian. Skor 1 tidak runtut, tidak tepat, tidak rapi. Skor 2 kurang runtut, kurang tepat, kurang rapi. Skor 3 runtut, tepat, rapi. Skor 4 sangat runtut, sangat tepat, sangat rapi. 3. Instrumen presentasi unjuk kerja. Rubrik presentasi. Aspek penyampaian kepercayaan diri. Skor 1, skor 2, skor 3, dan skor 4. C. Instrumen refleksi murid. Lembar refleksi, nama, hari, tanggal. Isi dengan jujur. Hari ini saya belajar tentang hal yang paling saya pahami, hal yang masih sulit, pesan yang saya dapat dari cerita, perasaan saya saat belajar. Baik, itulah tadi presentasi yang saya buat. Apabila ada kurang dan salahnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.